saya sharingkan ya Pak ya. Ya. Ada 4 hal yang bisa kita lakukan teman-teman untuk nge-lift up atau meningkatkan optimisme kita di zaman sekarang. Ya. Ya. Pertama, tadi Pak Putra dan saya sepakat, juga saya yakin teman-teman sepakat bahwa sebetulnya optimisme itu apa sih gitu. Ada sebuah pemahaman bahwa kita punya harapan segala sesuatunya akan lebih baik, akan baik-baik saja, gitu ya, atau akan baik. Jadi akan sukses dan baik di kemudian hari. Nah, kalau kita lagi nggak optimis, saya biasanya nanya begini sama diri sendiri. Aduh, saya lagi ngerasa nggak optimis nih. Gitu. Yeah. Oke, pertanyaannya adalah apa sih yang membuat saya nggak optimis? Jadi ditajemin lagi gitu. Yeah. Ya kan? Kalau ingat Anthony Robbins, dia kan mengatakan bahwa kualitas hidup seseorang itu sangat ditentukan oleh pertanyaan yang dia ajukan pada dirinya sendiri. Benar. Jadi teman-teman, kita penting untuk mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan tepat pada diri kita sendiri. Nah, jadi pada saat kita lagi nggak optimis, pertanyaan pertama adalah, apa ya yang membuat saya nggak optimis? Ya. Oh, oke. Sebelum itu, jadi pada saat kita lagi nggak optimis, akui dulu perasaannya gitu ya, terima dulu perasaannya. Jadi ya saya lagi nggak optimis, jangan didinai gitu. Oke, saya lagi nggak optimis. Fine, nggak apa-apa, emang lagi nggak optimis gitu. Tapi apa sih yang membuat saya nggak optimis? Contoh tadi, yang saya nggak optimis itu banyak gitu kan. Ada soal keuangan, ada soal kesehatan, ada soal orang tua. Yang bikin saya nggak optimis di masa depan itu adalah gimana anak-anak saya nanti, gue jadi sejuta gitu. Ya. Oke, yang paling bikin kita nggak optimis apa? Kemudian itu yang akan muncul yang pertama. Jadi teknik yang pertama adalah tanyakan kepada diri sendiri apa yang paling membuat kita tidak optimis. Sehingga secara otomatis otak kita akan menyusun prioritas dan yang muncul pertama itulah yang akan kita tangani duluan. Gitu. Benar, Mbak Lucy. Jadi kalau terlalu banyak di pikiran kita, itu malah jadi tambah ribet, tambah mumet. Akhirnya jadi kita putus asa, ya udahlah hidup seperti ini. Tapi kalau pikiran kita seperti tadi kata Mbak Lucy bisa buat prioritas, nah akhirnya kita mulai dari mana yang harus lebih dulu kita pecahkan, dan jangan-jangan begitu kita pecahkan hal tersebut, yang lain malah terpecahkan dengan sendirinya. Kira-kira gitu ya. Jadi buat biasanya begitu Pak, biasanya begitu. Jadi pertanyaannya jangan apa yang gini. Pertama, nomor 1 adalah akui dulu bahwa saya sekarang lagi nggak optimis. Udah, terima. Ya, terima. Ya. Kemudian setelah itu pertanyaannya adalah apa yang paling membuat saya tidak optimis. Jadi bukan apa yang membuat saya tidak optimis itu bisa banyak banget, tapi apa yang paling membuat saya tidak optimis. Dan itulah yang kita tangani dulu. Apa yang paling? Jadi yang pertama tekniknya itu Pak, paling. Jadi pertama terima, terus gini. Kemudian kedua apa yang paling ya? Apa yang paling? Diakui dulu Pak, diterima, diakui, setelah itu apa yang paling membuat kita tidak optimis. Nah itulah yang kita tangani duluan. Baik, Malaysia. Nah, gimana nanganinnya? Saya sharing nih. Oke, yang tadi pertama itu ya, memahami arti optimisme dan mengajukan pertanyaan. Terus yang kedua adalah, kalau kita lagi nggak optimis, coba kita lihat sebetulnya, apakah target kita terlalu besar, terlalu luas? Apakah bisa dipecah-pecah jadi lebih kecil, sehingga kita bisa jadi lebih optimis? Contoh misalnya gini, dulu ya, di beberapa saat yang lalu gitu ya, saya nggak pernah bawain training dalam bahasa Inggris, Pak. Itu saya disuruh bawain training dalam bahasa Inggris 2 hari berturut-turut. Itu mau pingsan, Pak. Itu nggak optimisnya 0. Minus 10, nggak optimisnya. Gitu ya. Udah jadi 0 saya minus ya? sangat takut, sangat tidak percaya diri, sangat tidak optimis bahwa saya bisa melakukan itu. Itu yang terjadi. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Pada saat itu yang saya lakukan adalah saya harus memberikan pelatihan itu kapan sih? Ternyata masih 3 bulan, 4 bulan lagi Pak, gitu proyeknya ya. Jadi saya punya waktu sebetulnya 4 bulan. Ketakutan saya adalah 2 hari memberikan training. Tadi teknik yang kedua adalah, ayo kita pecah-pecah targetnya menjadi yang lebih kecil-kecil dan masuk akal dan bisa terlihat. Ada penelitian neuroscience yang bilang bahwa kalau target kita tidak terlihat, kita nggak punya energi, kita nggak punya motivasi, kita nggak punya keinginan untuk nyelesain itu cepat-cepat, gitu ya. Jadi penting untuk bisa melihat target kita dengan jelas. Maka pecah-pecah. Jadi yang saya lakukan, Mbak Lucy, potong. Ini yang menarik. Jadi, potong. Jadi bahwa
ketika target itu tidak terlihat jelas, itu tidak memotivasi kita untuk bergerak. Betul ya? Betul. Iya. Betul. Jadi makanya Betul. banyak di luar sana kalau kita ngomong entah itu seorang network marketing, entah itu seorang profesional, entah itu seorang karyawan atau bahkan seorang pelajar pun ketika targetnya di sendiri dia tidak jelas, itu menyebabkan akhirnya dia tidak termotivasi untuk mencapai target tersebut. Itu ya poinnya Mbak Lucy ya. Iya, Ya. betul. Ya. Betul, Pak. Ya. Betul. Oke, tadi contoh ya Pak, saya Ya. suruh mau melakukan sebuah training dalam bahasa Inggris 2 hari. Ya. Dalam 4 bulan apa sih yang bisa saya lakukan gitu ya? Oke, saya bisa belajar bahasa Inggris lebih baik. Karena sebenarnya saya udah punya kemampuan bahasa Inggris, tapi tidak pernah memakainya untuk training. Jadi saya bisa mulai membaca-baca lagi bagaimana melakukan training dalam bahasa Inggris. Apa sih targetnya? Ya udah bisa presentasi dalam bahasa Inggris untuk pembukaan doang. Pembukaan aja, cukup Pak. Ya. Jadi saya mulai membuka training-training dalam bahasa Inggris, gitu. Ya. Kemudian setelah itu bawakan untuk 1 sesi aja, 1 chapter. Setelah itu setengah hari. Setelah itu 1 hari. Setelah itu 2 hari. Maka bisa saya bawakan dengan baik pada saat. Di pengalaman pertama nggak bagus-bagus banget sih Pak, itu groginya luar biasa karena audiensnya kan nggak bisa pakai bahasa Indonesia itu ya, itu beda banget. Tapi at least saya udah bisa menjalankan dengan baik karena rasa optimisme saya itu muncul sedikit makin hari makin besar. Mulai dari oh ya ternyata saya punya ya kemampuan bahasa Inggris yang bisa saya pakai, itu udah naik tuh optimismenya. Kemudian saya bisa bawain pembukaan dengan lancar, naik lagi. Oh 1 chapter lancar, naik lagi. Oh setengah hari bisa lewat, oh ternyata bisa ya. Terus 1 hari, yes, udah optimis deh 2 hari bisa. Gitu. Jadi teman-teman pecah tuh target kita jadi yang lebih kecil-kecil, yang lebih kelihatan, dan setiap pencapaiannya itu rasakan dan rayakan. Rasakan dan rayakan, itu bisa nge-boost optimisme. Ya. Itu yang kedua ya Pak. Menarik. Yang ketiga. Oke, ya nanti kita ada 4, saya ada 4 tips. Yang ketiga adalah tadi modeling, ya, mencontoh, nyontek dari apa yang pernah kita lakukan. Contoh gini, saya lagi nggak percaya diri harus bikin event besar yang topiknya tidak terlalu umum, ya, pada saat itu. Gimana ya tuh ya caranya ya, dan aduh kayaknya nggak optimis deh bakal ada orang-orang yang datang gitu ya. Apa yang saya lakukan? Mari saya memodel kepada diri sendiri. Ada tiga langkah yang memodel ya Pak ya. Yang pertama adalah ingat-ingat kejadian-kejadian dalam hidup kita di mana kita ngerasa optimis. Misalnya ada saya waktu itu paling tidak 3 kejadian deh. Ingat-ingat 3 kejadian dalam hidup kita yang ngebuat kita optimis. Oke, ingat ya. Oke, kejadian ini, dan kejadian. Oke, satu-satu. Nah, ambil 1 kejadian yang paling optimis, kemudian apa sih yang kita rasain saat itu? Rasakan lagi apa yang kita rasain saat itu. Jadi dari 3, Mbak Lucy, jadi 3 yang buat optimis, terus pilih 1 ya? 1 dulu aja, yang paling optimis gitu kan, yang paling kita ngerasa optimis. Kejadian apa sih? Nah, kemudian apa yang kita rasakan pada saat itu, apa sih yang kita lakukan, dan apa yang bisa kita ulangi. Ya, contoh misalnya, contoh lagi nih Pak. Waktu itu, jadi gini, saya diminta untuk membuat sebuah event yang mengundang pasangan suami-suami istri harus datang berdua untuk sebuah topik tentang suami istri. Ya, pada saat itu tidak terlalu menarik karena menghadirkan suami dan istri bersamaan itu nggak mudah gitu ya. Jadi saya nggak pede tuh, nggak optimis itu bakal ada orang yang datang. Terutama komunitas kami pada saat itu adalah orang-orang yang juga tidak sangat perhatian terhadap hal itu. Jadi nggak optimis deh. Terus banyak orang bilang udah deh lu, yang datang juga cuma panitia doang biasanya gitu. Udah, pokoknya saya benar-benar jadi nggak optimis gitu pada saat itu. Ada Pak Michael, Pak Asep ya. Lanjut. Pak Asep, Mas Asep. Oke ya. Kemudian apa yang saya lakukan? Pertama, cari kejadian di mana saya merasa sangat optimis, yaitu pada saat saya melakukan event-event yang sukses di masa lalu. Apa sih yang saya rasakan? Waduh, saya rasanya sangat puas, senang, bangga.
terus merasa berarti gitu pada saat saya merasakan itu. Apa yang dilakukan ya? Nah, ternyata yang saya lakukan itu, Pak, satu, saya menggunakan feedback pada saat itu. Jadi saya sebelum membuat sebuah event, pada saat saya lakukan event yang dulu itu, saya minta feedback dari orang-orang. Terus saya menyiapkan dengan detail. Dan kemudian saya memiliki tim yang sangat memotivasi. Tim yang mau kerja apa aja. Yang punya semangat yang sama. Dan yang keempat, saya kemudian mendapatkan motivasi dari senior-senior saya. At least ada 4 hal yang bisa saya tiru, Pak. Jadi waktu saya bikin event yang kemarin ini yang saya nggak optimis itu, dengan semua feedback bahwa nggak akan berhasil deh Lus, biasa juga seumur hidup kita ngadain acara seperti ini yang datang cuma panitia doang gitu. Terus saya lantas cari feedback. Cari feedback, saya kumpulkan, saya cari tim yang semangat, kemudian saya lakukan preparation secara detail. Pak, yang terjadi itu event adalah event yang terpenuh yang pernah terjadi dalam sejarah di komunitas. Wah. Jadi sebetulnya teman-teman, keren. Iya, jadi sebenarnya teman-teman, optimis itu bisa muncul ketika kita mengeluarkan dari dalam diri kita sendiri gitu. Memodel, meniru perasaan, pemikiran, dan perilaku yang kita sudah lakukan pada saat kita optimis dulu. Gitu, Pak. Itu yang ketiga ya, tips yang ketiga ya. Betul. Tips yang keempat adalah memodel dari orang lain. Kalau tadi memodel dari diri sendiri, tips yang keempat adalah memodel dari orang lain. Ya. Itu seperti apa? Hai Edwin, ya. Contoh memodel dari orang lain adalah bertanya pada orang yang kita lihat dia seringkali optimis ya dalam menghadapi apapun. Yang kita tanyakan tuh 3 hal. Waktu Bapak optimis, misalnya saya tanya Pak Putra, saya lihat Pak Putra ini orangnya optimis banget. Ini jangan-jangan nanyanya ke saya. Ya, saya tanya ke Bapak nih ya. Saya lihat Pak Putra tuh orangnya optimis aja gitu ya. Maka saya akan tanya sama Pak Putra, Pak Putra, apa sih yang terjadi pada saat Bapak lagi optimis nih? Waktu Bapak lagi optimis itu, apa sih yang Bapak lihat? Apa yang Bapak dengar di dalam pemikiran dan suara-suara yang muncul dalam diri Bapak? Dan apa yang Bapak rasakan? 3 tuh teman-teman, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Kemudian setelah mendapat lihat, dengar, rasakan. Setelah itu kan dapat tuh informasi dari orang yang tersebut. Nah, baru kita model, kita tiru dengan diri kita sendiri. Tentu modifikasi sesuai dengan apa yang kita rasakan. Ulang ya Pak Putra ya. Men-summary nih teman-teman secara singkat. Supaya kita bisa lift up our optimism di dalam hidup kita di zaman sekarang, ada 4 hal yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah pahami betul apa sih arti optimisme, kemudian tanyakan apa yang paling membuat kita tidak optimis. Tangani itu duluan. Ya, karena kalau pertanyaannya apa yang membuat kita tidak optimis itu bisa sejuta jawabannya, banyak banget. Tapi apa yang paling membuat kita tidak optimis? Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita tidak optimis, mari kita melihat apakah target kita terlalu luas, terlalu besar sampai kita nggak bisa lihat. Ya kan? Itu bikin kita jadi nggak optimis loh. Gitu. Maka pecah-pecahlah target itu menjadi target yang kecil-kecil yang bisa kita lihat. Dan setiap bisa mencapai target kecil-kecil itu, rayakan dan rasakan keberhasilannya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah modeling diri sendiri. Pikirkan 3 kejadian di mana kita optimis, ya. Lantas rasakan apa yang dirasakan, pikirkan apa yang saat itu kita lakukan, kemudian apa yang bisa kita ulang, dan setelah itu kita model. Kita ulangi deh itu semua, gitu ya. Hai Mbak Im, ya. Kemudian yang keempat adalah memodel dari orang lain, mencontoh dari orang lain. Waktu memodel dari orang lain, pastikan kita menanyakan apa yang Bapak lihat, apa yang Bapak dengar, apa yang Bapak rasakan, dan coba kita model kita tiru untuk diri kita sendiri. Saya berhasil tuh Pak, lakukan keempat langkah ini dalam memboost optimisme saya. Dan saya berharap teman-teman kalau dapat tips ini teman-teman juga bisa pakai gitu untuk ngeboost optimisme dalam diri teman-teman. Itu Pak Putra, mudah-mudahan bermanfaat. Betul, jadi dengarkan, terus dimodifikasi dan diterapkan. Kira-kira gitu ya, Mbak Lucy ya? Ya. Kalau ada pertanyaan teman-teman chat aja ya. Kalau ada pertanyaan, ada yang pengen dibahas, chat aja.
biar kita bisa tangani bareng-bareng pagi. Oke. Oh iya Pak, kita Ya. kan akan kasih satu hadiah ya nanti ya. Ya, Mbak Lucy. Jadi kriterianya yang mengikuti acara ini sampai selesai, kemudian yang interaksinya paling aktif, paling banyak memberikan pertanyaan, nanti akan diseleksi oleh kita berdua, Mbak Lucy. Nah, nanti akan berhak mendapatkan satu buah buku 9 prinsip kesuksesan sang juara. Itu yang ada di belakang, Mbak Lucy. Yang ini nih. Nah, cakep, nah, bukunya yang ini. Saya udah punya dong. Ya, nanti kita bagi ya, Mbak Lucy ya. Ya. Oke, siap. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ngechat untuk sesuatu yang mau dibahas, atau ada pertanyaan dari 4 tips tadi, silakan aja. Ya, kita sambil bahas. Nah, kalau buat Pak Putra deh, sharing deh, apa Pak yang paling bikin Bapak nggak optimis di zaman sekarang? Yang paling nggak optimis, kalau buat, karena sekarang mindsetnya sudah dilatih untuk optimis. Jadi ketika Mbak Lucy nanya, susah juga ya Pak. Apa sih yang buat nggak optimis? Kalau dibilang ya nggak ada sih, Mbak Lucy. Nah, kalau gitu, kasih tipsnya buat kita, Pak. Gimana? Kalau tadi kan saya udah kasih 4 tips nih. Teman-teman pengen denger kan tipsnya dari Pak Putra. Oke, sekarang dari Pak Putra tipsnya apa? Kalau Mbak Lucy 4, aku 3 aja ya. Saya 3 aja, Mbak Lucy. Ya, boleh. Jadi yang pertama, supaya boost yang namanya optimisme, itu saya selalu mulai setiap pagi yang saya lakukan, itu pertama dimulai dengan bersyukur. Jadi kalau dimulai dengan bersyukur, itu fokusnya jadi beda. Kalau dengan bersyukur, yang saat ini kita merasa, aduh kita khawatir, kita cemas, kita takut, kita gelisah, dan lain sebagainya. Tapi dengan bersyukur ini, membuat kita, oh ternyata kita baik-baik saja. Kita masih sehat, kita masih bisa bangun pagi, keluarga sehat, kita masih bisa berkumpul bersama, hari ini masih bisa makan bersama-sama. Nah itu. Jadi saya selalu mulai setiap pagi itu dengan bersyukur. Dengan bersyukur itu memboost rasa optimisme. Jadi bersyukur. Terus setelah bersyukur, masih tetap tips yang pertama seperti yang Mbak Lucy katakan tadi, itu adalah saya ingat-ingat kembali. Dulu pernah sulit, tapi toh itu berlalu saja. Itu pasti berlalu. Jadi dengan mengambil pengalaman di masa lalu bahwa dulu bahkan pernah lebih sulit dari ini. Dulu bahkan pernah lebih susah dari ini. Dulu bahkan tempat tinggal itu harus ngekos, tempat tinggal itu harus ngontrak, tempat tinggalnya itu di apartemen. Nah, dulu pernah lebih susah, tapi toh akhirnya bisa terlewati dengan baik. Jadi tadi 1 bersyukur, kemudian habis itu 2 ingat-ingat kembali pengalaman masa lalu, bahwa segala sesuatu yang kurang baik, itu pasti akan lewat juga. Nah, jadi itu 1, Mbak Lucy. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah mengatur fokus. Nah, jadi balik lagi, mengatur fokus, kalau saya fokusnya pada hal-hal di luar sana, yang di luar kontrol saya, itu akan membuat frustasi. Jadi contoh, misalnya, kapan ya wabah pandemi ini berlalu? Nah, itu di luar kontrol saya. Aduh, kapan ya ekonomi membaik? Nah, itu di luar kontrol saya. Aduh, kapan ya saya bisa, physical distancing ini dicabut? Kapan PPSB ini dicabut? Itu di luar kontrol saya, Mbak Lucy. Nah, jadi alih-alih daripada fokus kepada hal-hal seperti itu, fokus saya atur. Pada apa sih yang bisa seperti tadi Mbak Lucy katakan, apakah yang saya lakukan hari ini membawa saya lebih dekat ke goal saya? Terus yang kedua, kalau belum, apalagi yang bisa saya perbaiki atau lakukan. Nah, jadi ada benang merah antara yang Mbak Lucy sampaikan dengan yang saya lakukan setiap harinya. Yang kedua itu, jadi atur fokus, kemudian ajukan pertanyaan. Apakah hari ini sudah membawa saya lebih dekat ke goal saya? Terus yang kedua, kalau belum, apalagi yang bisa saya perbaiki atau sempurnakan. Jadi saya yang kedua, Mbak Lucy, itu adalah fokus pada hal-hal yang berada dalam kontrol saya. Jadi misalnya contohnya yang berada dalam kontrol saya, yuk ayo, tidak bisa training secara offline ketemu klien, yuk kita buat online. Ini kan dalam kontrol kita, betul ya Mbak Lucy ya? Kemudian kalau misalnya, kepada anak-anak, sama juga kepada anak-anak,
Kalau misalnya, kok anak nggak mau dengerin saya ya, kok anak bandel ya, itu di luar kontrol saya. Tapi bagaimana cara saya mengubah cara pendekatan saya, cara saya ngomong, cara saya berinteraksi, nah itu akan memberikan hasil yang berbeda. Nah itu, yang kedua Mbak Lucy. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, itu adalah dari semua itu saya sepakat Mbak Lucy, ya udah, yuk kita lakukan atau kerjakan saja, tetap beraktivitas, tetap melakukan. Nah, nanti terlepas daripada masalah benar atau tidak, itu masalah belakangan. Nanti yang kita lakukan adalah kita perbaiki atau kita sempurnakan. Jadi kita coba, kita praktek, kita modeling diri sendiri, modeling orang lain. Kalau belum tepat, ya nggak masalah. Yang penting kita tetap beraktivitas. Dan kalau ternyata belum efektif, perbaiki atau sempurnakan. Itu Mbak Lucy. Yep. Cakep banget Pak, luar biasa Pak Putra ya. Jadi teman-teman udah dapat 7 tips itu ya hari ini ya. Ya. Ada 7 tips ya. Mudah-mudahan terpakai.